Ini CRH pemicu 2 ya. Jadi aduh. Jadi ini Raka ya. Ada Raka nih. Nah, dia tuh minum kopi. 2 cangkir Arabica. Nah, si Raka ini dia bukan peminum kopi. Jadi dia tuh masih sensitif terhadap yang namanya kafein karena ini kan mengandung mengandung tinggi kafein. Nah, lalu kafein ini kan dia kan ini ya merupakan senyawa lipofilik gitu. Nah, nanti aja dia tuh mengandung tinggi kafein. Nah, kafein diserap tubuh cepat gitu ya. Itu sekitar 45 menit udah masuk ke dalam sirkulasi darah gitu. Di sirkulasi darah. Nah, karena dia senyawa lipofilik bisa nembus ini blood brain barrier gitu ya. Kafein diserap tubuh nih di sirkulasi darah, di distribusi ke aliran darah kan pas sudah diserap. Nanti di distribusi ke aliran darah dia tuh bakal dikirim ke 2 organ ya. Di kasus ini 2 organ ya, jantung dan juga otak. Nah, kan dia kan bisa nembus BBB gitu ya, jadi ya dia masuk otak sini. Nah, di otak ini yang pertama kita bahas otak dulu. Di otak ini ada 2 reseptor. Ada reseptor A1 dan reseptor A2A. Nah, mereka berdua ini sebentar. Ini ya. Mereka berdua ini ya, alfa 1 dan A2 itu sebenarnya originalnya adalah reseptor dari adenosin. Nah, adenosin ini adalah senyawa yang bikin otak itu rileks gitu. Gimana caranya? Kita bahas ini. Jadi reseptor A1 itu berikatan dengan G protein ya. Dia ada berikatan dengan G protein. Namanya apa? G inhibitor. Yang A2A itu G stimulator gitu. Nah, sebenarnya agak pertanyaan juga ya. Soalnya kan di kafein ini katanya senyawa lipofilik ya. Kenapa dia harus berikatan dengan G protein? G protein gitu. Kenapa harus berikatan dengan GPCR? Nah, jadi reseptor A1 langsung aja, reseptor A1 itu karena dia kalau misal berikatan dengan adenosin, dia itu bakal ini kan mengaktifkan G itu G protein inhibitor kan. Nah, kalau G inhibitor aktif, dia tuh bakal menghambat ini adenilat siklase. Jadi adenilat siklase tuh turun sehingga ATP tuh nggak dipecah jadi CAMP. Ini nggak dipecah sehingga kadar CAMP turun. Nah, CAMP kan fungsinya kan untuk mengaktifasi ini ya, protein kinase A. Nah, karena tidak teraktivasi protein kinasenya itu nggak bisa fosforilasi kanal ion, sehingga kanal ion tuh tidak, jadi kanal ion yang di luar nih gak terbuka nih, ion pada nggak bisa masuk ke dalam dalam sel, sehingga tidak menimbulkan potensial aksi dan tidak menimbulkan pengeluaran dopamin dan juga glutamat. Nah, karena glutamat dan dopaminnya ini nggak keluar sehingga otak tuh jadi rileks kan. Maka itu kenapa adenosin tuh bikin rileks. Tapi sekarang yang berikatan adalah tulis dia kafein berikatan dengan, karena sekarang yang berikatan adalah si kafein, jadi efeknya itu kafein itu dia adalah ini ya, kebalikannya dari adenosin, sehingga kafein itu bikin melek. Jadi si kafein itu berikatan dengan reseptor A1 di otak ya,
Dan reseptor A1 ini karena dia berikatan sehingga si G protein ini kan nggak kerjanya nggak sesuai ya, sehingga apa sih kok gini? Salah, sorry. Sehingga si G protein ini tidak menginhibisi, disinhibisi gitu ya. Disinhibisi apa? Aktivitas saraf. Dengan cara apa? Dengan cara tadi adenilat siklase itu adenilat siklase tidak diinhibisi jadi aktif. Terus CAMP-nya jadi naik ya. CAMP yang naik berarti PKA-nya aktif. Dan dia tuh bisa fosforilasi ya. Fosforilasi kanal ion. Kanal ionnya jadi kebuka. Kanal ionnya itu terbuka sehingga terjadi influx dan terjadi depolarisasi ya. Dan nanti kalsium influx seperti biasa menimbulkan apa? Ini ya, eksositosis, pengeluaran atau tingkat glutamat naik dan dopamin naik. Nah gitu. Oke, sorry, ini ada kesalahan di sini, dihapus dulu. Nah, sekarang kita ke reseptor A2A. Kalau reseptor A2A ini dia tuh secara normalnya itu dia tuh GS ya, G stimulator. Artinya kalau misal berikatan si adenosin, ini si adenilat siklase aktif, terus CAMP aktif, CAMP naik, dan PKA aktif. Dan dia itu akan apa nih di sini catatannya? PKA itu PKA itu akan memfosforilasi ini dopamin reseptor. Jadi tugasnya si reseptor A2 ini adalah inhibisi juga, inhibisi si reseptor dopamin. Tapi dianya sendiri harus teraktivasi supaya bisa menginhibisi si reseptor dopamin ini. Nah, karena reseptor dopamin terinhibisi, jadi pengeluaran dopamin nggak ada kan. Tapi sekarang yang berikatan adalah kafein. Kalau kafein yang berikatan berarti tadi kebalikannya aja. Adenilat siklasenya itu off ya. Terus CAMP-nya itu turun terus PKA-nya itu off. Dan terjadi disinhibisi reseptor dopamin D2 kalau nggak salah, sehingga menyebabkan dopaminnya ini kadarnya ini di dalam otak menjadi tinggi, tepatnya di striatum ya. Nah, karena glutamat dan dopamin ini tinggi sehingga kadar mereka yang tinggi itu kan memicu efek terbangun ya. Nah, overstimulasi, karena overstimulasi ya kan dia minum dua cangkir ya, 2 cangkir kopi, terjadi overstimulasi dopamin dan glutamat. Overstimulasi glutamat dan dopamin sehingga memicu apa? Kegelisahan. Nah, overstimulasi glutamat dan dopamin ini nanti nyampe sinyalnya ke hipotalamus. Aktif. Nah, karena hipotalamus aktif, dia mengeluarkan respon sistem saraf simpatis. Nah, karena sistem saraf simpatis ini aktif, dia tuh bakal mengeluar ke medula adrenal ya. Nah, di medula adrenal ini dia akan ngelepasin asetilkolin kan. Medula adrenal yang teraktivasi karena asetilkolin, dia akan mengeluarkan yang namanya katekolamin ya.
norepinefrin dan epinefrin meningkat. Sehingga nanti norepinefrin dan epinefrin meningkat itu kita akan bawa ke jantung sini. Nah, di jantung sini kita bagi dua tempat. Sebenarnya satu tempat sih di jantung. Ya, dia ini yang pertama itu adalah nodus SA. Ya. Yang kedua ini adalah myometrium ya. Kok myometrium, myokardium. Nah, jadi norepinefrin ini berikatan dengan nodus SA ini punya ini ya, beta 1 reseptor beta 1 dan dia itu tipenya itu G stimulator ya. Bener gak? Kita nyontek dulu. G stimulator dua-duanya ya. Myokardium juga beta 1 reseptor adrenergik dan dia itu G stimulator. B1GS. Ne berikatan dengan beta 1 adrenergik. Nah, Na yang berikatan dengan beta 1 adrenergik ini dia itu karena dia G stimulator berarti kan adrenergic siklasenya on. Terus abis itu CAMP-nya itu naik dan PKA tuh on. Nah, PKA yang aktif ini dia akan memfosforilasi kanal vanicurrent. Gimana bahasa Inggrisnya? Vanny channel ya. Nah, karena Vanny channel ini aktif sehingga natrium yang masuk, natrium dari autodepolarisasi itu ya, natrium cepat masuk. Selain itu apa lagi? Selain IF, selain itu, selain fosforilasi kanal vanik current, dia juga fosforilasi kanal ion ya, kalsium type L kalsium channel, sehingga kalsium tuh influx masuk. Nah, mereka berdua ini memicu potensial aksi dan memicu frekuensi jantung meningkat, atau yang kita sebut sebagai kronotropik ya. Nah, lalu selanjutnya di sini yang myokardium itu kan beta 1. Dia berikatan juga ya, Ne berikatan dengan beta 1 adrenergik. Jadi ibarat kalau digambarin ya. Jadi ini reseptornya nih beta 1. Nah, itu kan dia ada di membran sel. Nah, terus kan si kafein ini nempelnya tuh di beta 1 kan, kafein. Nah, karena dia nempelnya di beta 1, nah di dalam sini di dalamnya sel ini ada lipatan-lipatan 7 lipatan yang kita sebut sebagai G protein coupled. G protein. Nah, jadi GPCR itu G protein coupled receptor itu adalah reseptor yang diikatkan dengan G protein. Jadi G proteinnya di dalam, reseptornya di luar. Dan si kafein ini berikatannya dengan yang reseptor yang di luar sehingga mengaktifkan si G protein, jadi terjadi kaskade sinyal ya di dalam dan memicu serangkaian aktivitas sel gitu. Ne berikatan dengan beta 1 adrenergik nih. Terus ini sama nih ya. Adrenergik sikase, CAMP yang aja dari yang kiri, PKA naik, PKA on ya. Nah, kalau si myokardium ini dia itu bakal fosforilasi kalsium di kanal kalsium di kalsium channel di retikulum
sarkoplasma, sehingga pelepasan kalsium, jadi kalsium itu, pelepasan kalsium di dalam sel itu, kalsiumnya berikatan dengan CICR. CICR ini adalah kalsium kalsium reseptor gitu ya, kalau nggak salah ya. Jadi ada sebuah tempat penyimpanan kalsium nih di dalam sel, CICR namanya. Nah, dia tuh punya reseptor, dan reseptornya ini harus diikat sama kalsium supaya isi dalam CICR-nya yang mana isinya juga kalsium bakal keluar. Jadi kalsium yang ada di retikulum sarkoplasma itu ya kan terbuka tuh, keluar dari retikulum sarkoplasma kalsiumnya. Lalu kalsiumnya berikatan dengan si CICR tadi, kalsium indus kalsium reseptor, sehingga memicu kalsium intrasel naik. Nah, kalsium nanti yang ada di intrasel bakal berikatan dengan kalmodulin. Kalmodulin. Nah, kalsium kalmodulin ini akan aktivasi sebuah namanya MLCK, myosin light chain kinase. Karena ini adalah otot jantung gitu ya. Otot jantung kontraksinya juga pakai aktin sama myosin, tapi aktin sama myosinnya itu bisa nempel kalau misal si lehernya myosin ini difosforilasi. Siapa yang fosforilasi? Ini myosin light chain kinase. Ini adalah enzim yang memfosforilasi leher myosin. Jadi myosin itu ada fosfat yang harus dilepas. Ada fosfat yang harus ditempel. Itu light chain kinase. Sehingga terjadi ikatan aktin myosin. Sehingga memicu kontraktilitas jantung. Yang ionotropik ya namanya. Lalu selanjutnya ke pembuluh darah ya. Pembuluh darah itu berarti mana tadi? Norepinefrin dan epinefrin ini berikatan dengan reseptor alfa 1 adrenergic di pembuluh darah. Pengikatannya ini coba nyontek dulu ya. Dia itu merupakan GQ ya. Ini merupakan GQ. Nah, kalau GQ ini apa? GQ itu dia itu nanti akan mengaktifkan fosfolipase enzim ya. Fosfolipase C. Fosfolipase C ini nanti dia itu akan memicu pelepasan gitu ya. Pemecahan PIP2. Jadi IP3 dan DAG. Nah, IP3 ini akan memicu protein kinase ya. Protein kinase C ya. Benar. Protein kinase C yang dia itu akan membuka kanal kalsium intrasel. Nah, jadi nanti itu akan terjadi vasokonstriksi ujungnya. Oke, begitu aja sih isinya ya.
Di dada, nyeri dada. Oke, semua pertanyaan sudah terjawab ya, kenapa dia bisa denyut jantung naik, kontraktilitas naik, ada ictus cordisnya. Terus habis itu kenapa dia tuh tekanan darahnya naik dan lain-lain. Vasokonstriksi memicu apa? Tekanan darah naik. Ini memicu apa? Cardiac output ya. Cardiac output naik. Cardiac output yang naik akan memicu tekanan darah naik. Sip.